Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Di atas meja kerja kayu jati yang mahal, sebuah tablet milik Adrian tertinggal. Layarnya menyala sesaat, memantulkan cahaya ke wajah Arini. Biasanya, Arini bukan tipe istri yang suka memeriksa privasi suami. Bagi Arini, kepercayaan adalah mahkota dalam 10 tahun pernikahan mereka. Namun, sebuah notifikasi pesan dari aplikasi chat terenkripsi muncul di bar atas. Terima kasih untuk malam tadi. Aku tidak sabar menunggumu lepas dari tugas formal dengan istrimu akhir pekan nanti. I miss you, my Alpha. Arini tertegun. Jarinya membeku di udara. Tugas formal? Bisiknya lirih. Kalimat itu terasa sangat teknis, seolah keberadaannya sebagai istri hanyalah sebuah jadwal dalam kalender kerja. Dengan jantung yang mulai berdegup kencang, Arini menyentuh layar itu. Tablet itu tidak terkunci, mungkin karena Adrian terlalu percaya diri, atau mungkin karena ia baru saja selesai mengerjakan laporan IPO perusahaan. Arini membuka aplikasi tersebut. Nafasnya tercekat. Di sana, ia tidak menemukan pesan dari wanita simpanan seperti yang ada dalam drama televisi. Ia menemukan ribuan pesan dari seorang pria bernama Elias. Foto-foto yang dikirimkan Elias bukan sekadar foto biasa. Ada foto Adrian yang sedang tertawa lepas di sebuah bar eksklusif, mengenakan kaos santai, merangkul Elias dengan cara yang tidak pernah ia lakukan pada Arini di depan umum. Arini menelusuri lebih jauh. Kalimat-kalimat cinta yang dikirimkan Adrian kepada Elias terasa begitu jujur, begitu penuh gairah. Sesuatu yang selama ini Arini anggap sebagai sifat dingin dan profesional Adrian, ternyata hanyalah topeng yang pria itu gunakan khusus untuknya. 10 tahun. Arini menutup mulutnya dengan tangan yang bergetar hebat. Setiap sentuhan, setiap malam di Paris, setiap janji di depan altar, semuanya sandiwara. Pukul 23.00 malam, suara deru mobil sport terdengar masuk ke garasi. Tak lama, pintu depan terbuka. Adrian, 38 tahun, melangkah masuk dengan setelan jas custom made yang masih tampak sempurna tanpa celah sedikit pun. Sayang, kamu belum tidur? Adrian bertanya dengan suara baritonnya yang tenang. Ia mendekat, hendak memberikan kecupan rutin di pelipis Arini. Arini menarik diri dengan kasar, membuat Adrian terhenti di tempat. Ada apa, Rin? Kamu sakit? Adrian bertanya. Suaranya tetap terkendali, menunjukkan kontrol emosi seorang CEO yang terlatih. Arini mengangkat tablet itu, memperlihatkan percakapan panas antara Adrian dan Elias di layar. Siapa Elias, Mas? Dan sejak kapan kamu menjadikan pernikahan kita sebagai tugas formal? Keheningan yang mencekam menyergap ruangan itu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Arini mengharapkan bantahan, teriakan, atau setidaknya raut wajah bersalah. Namun Adrian justru menghela nafas panjang. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa, melonggarkan dasinya dan duduk dengan santai di hadapan Arini. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sejak awal, Arini, bahkan sebelum aku melamarmu di puncak Menara Eiffel, ujar Adrian dingin. Matanya menatap Arini dengan kejujuran yang lebih menyakitkan daripada kebohongan manapun. Apa? Arini merasa dunianya terbalik. Aku gay, dan aku sudah tahu itu sejak remaja. Aku memilihmu karena kamu cerdas, kamu berasal dari keluarga baik-baik, dan kamu adalah profil yang perfect untuk mendampingi seorang pemimpin perusahaan. Kamu adalah partner bisnis terbaik yang pernah aku miliki dalam bentuk seorang istri. Partner bisnis? Arini berdiri, air matanya tumpah. Aku mencintaimu, Adrian. Aku memberikan segalanya untuk mendukungmu. Dan aku memberikanmu kemewahan, status, dan perlindungan.
Sahut Adrian, suaranya kini berubah menjadi sangat pragmatis. Dengar, Arini, perusahaan kita akan IPO bulan depan. Nilai saham kita bergantung pada citra keluarga yang harmonis. Jika kamu diam dan tetap menjadi istriku, kamu akan menjadi wanita terkaya di negeri ini. Tapi jika kamu egois dan ingin menghancurkan segalanya karena perasaan, kita berdua akan hancur. Arini menatap suaminya seolah pria itu adalah alien. Di depannya, bukan lagi pria yang ia puja selama 1 dekade, melainkan sebuah mesin kalkulasi yang tidak memiliki jiwa. Suasana ruang tengah masih terasa mencekam. Adrian bangkit dari sofa, berjalan menuju bar kecil di sudut ruangan dan menuangkan whisky ke dalam gelas kristal. Gerakannya sangat tenang, kontras dengan Arini yang bahunya masih terguncang oleh tangis. "Minumlah Arini, kamu butuh sesuatu untuk menenangkan syarahmu," ujar Adrian sambil menyodorkan gelas itu. Arini menepis gelas tersebut hingga isinya tumpah ke karpet bulu yang mahal. "Aku tidak butuh minuman, aku butuh penjelasan. Bagaimana bisa kamu melakukannya, Adrian? 10 tahun kita tidur di ranjang yang sama." Adrian mengusap noda whisky di tangannya dengan sapu tangan sutra. "Kita memang tidur di ranjang yang sama, tapi jujur saja, berapa kali kita benar-benar melakukan hubungan dalam setahun terakhir? 2 kali? 3 kali? Dan itu pun selalu atas inisiatifmu, bukan?" Arini tertegun. Kalimat itu seperti tamparan. Selama ini ia menganggap kesibukan Adrian di kantor sebagai alasan jarangnya keiniman mereka. Ia bahkan sempat menyalahkan dirinya sendiri, mengira ia tidak lagi menarik di mata suaminya. "Jadi, saat kamu bilang harus lembur atau saat kamu pergi dinas ke luar negeri setiap bulan, aku bersama Elias, atau yang lain sebelum dia?" potong Adrian tanpa rasa bersalah. "Pernikahan ini, Arini, adalah kontrak sosial yang paling sukses yang pernah kubuat. Orang-orang melihat kita sebagai power couple, bank mempercayai kita, investor menanamkan modal karena mereka melihat stabilitas dalam keluarga kita. Kamu menggunakan aku sebagai tameng," desis Arini. "Aku menggunakanmu sebagai cermin agar dunia melihat apa yang ingin mereka lihat," koreksi Adrian. "Dan sebagai imbalannya, Arini, lihatlah dirimu. Kamu memiliki yayasan sosial terbesar. Kamu memakai perhiasan yang bahkan artis papan atas pun harus meminjamnya, dan namamu dihormati di mana-mana. Kita adalah tim yang hebat." Arini tertawa getir di tengah isaknya. "Tim? Seorang rekan tim tidak akan membohongi rekannya selama 1 dekade tentang siapa dirinya sebenarnya. Kamu merampas hakku untuk dicintai secara tulus, Adrian." Adrian meletakkan gelasnya, lalu berjalan mendekati Arini. Ia memegang kedua bahu Arini, memaksa istrinya untuk menatap matanya yang tajam, dan tidak menyisakan ruang untuk emosi. "Dengar baik-baik. Minggu depan adalah peluncuran IPO. Semua mata akan tertuju pada kita. Jika kabar ini keluar, saham perusahaan akan anjlok sebelum sempat diperdagangkan. Reputasi bisnisku akan hancur dan nama baik keluargamu yang juga pemegang saham akan ikut terseret ke lumpur." Adrian merendahkan suaranya, masuk ke mode negosiasi yang mematikan. "Tetaplah menjadi istriku secara publik. Aku tidak akan melarangmu mencari kebahagiaanmu sendiri secara diam-diam, asal kamu bijaksana. Aku akan memberikanmu 10% saham tambahan atas namamu pribadi. Itu nilainya ratusan miliar, Arini. Cukup untuk kamu hidup 7 turunan tanpa aku." "Kamu pikir harga diriku bisa dibeli dengan saham?" "Semua orang punya harga, sayang. Hanya saja ada yang dibayar dengan uang dan ada yang dibayar dengan keamanan. Pikirkan anak-anak panti asuhan di yayasanmu. Jika aku jatuh, yayasanmu akan kehilangan penyumbang terbesarnya. Kamu mau mengorbankan mereka demi egomu?" Adrian berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Kamar yang kini terasa seperti penjara bagi Arini. "Pikirkanlah malam ini. Besok jam 8 pagi, supir akan menjemput kita. Kita ada janji sarapan dengan calon investor dari Singapura. Aku harap kamu bisa memakai gaun Chanel yang baru kubelikan." Tersenyum Arini, "Itu tugasmu." Arini terduduk di lantai yang dingin setelah pintu kamar tertutup. Ia merasa seperti baru saja menandatangani kontrak dengan iblis dan pena yang digunakannya adalah air matanya. Suasana Hotel Grand Hyatt Jakarta. Pukul 08.15 pagi. Restoran eksklusif dengan pemandangan kota. Arini tampil sempurna dengan gaun Chanel krem dan riasan wajah yang menyembunyikan mata sembabnya. Ia duduk di samping Adrian yang tampak sangat karismatik saat berbincang dengan 2 investor dari Singapura. "Istri saya, Arini, adalah jantung dari sisi filantropi perusahaan kami," ujar Adrian sambil menggenggam tangan Arini di atas meja. Genggamannya terasa hangat bagi orang luar,
Namun bagi Arini, itu terasa seperti borgol yang panas. Arini tersenyum, sebuah senyuman yang sudah ia latih di depan cermin selama 1 jam tadi pagi. Adrian terlalu berlebihan, saya hanya memastikan bahwa kesuksesan bisnis kami juga dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Para investor itu mengangguk kagum. Luar biasa, stabilitas keluarga adalah indikator utama stabilitas manajemen. Kami sangat terkesan dengan kekompakan kalian. Arini merasakan mual yang hebat di perutnya. Ia menarik tangannya pelan dengan alasan hendak mengambil serbet. Setiap kata pujian terasa seperti duri yang menusuk kulitnya. Suasana toilet restoran pukul 09 pagi. Arini sedang mencuci tangannya ketika 2 wanita dari lingkaran sosialita kelas atas masuk tanpa menyadari keberadaannya di dalam bilik. "Kamu lihat tadi? Arini makin cantik saja ya." Suara pertama terdengar. Itu adalah suara Sinta, istri seorang komisaris bank. "Cantik tapi kasihan," sahut suara kedua, Maya, yang dikenal sebagai ratu gosip di kalangan mereka. Semua orang juga tahu Adrian punya peliharaan di apartemen Senopati. Kabarnya anak baru lagi, namanya Elias kalau tidak salah. Arini membeku di balik pintu toilet. Napasnya tertahan. Arini benar-benar tidak tahu atau pura-pura bodoh demi tas Hermes setiap bulan? Tanya Sinta sambil tertawa kecil. Ya, tapi siapa yang menyalahkan dia? Kalau suamiku gay tapi memberiku akses kartu kredit tanpa batas, aku juga mungkin akan diam saja. Yang penting reputasi di depan majalah Tatler tetap aman. Suara langkah kaki mereka menjauh, diikuti bunyi pintu yang tertutup. Arini keluar dari bilik, wajahnya sepucat kertas. Cermin besar di depannya memantulkan sosok wanita yang tampak sangat terhormat, namun di dalam hati ia merasa seperti sampah. Ternyata, rahasia Adrian adalah rahasia umum. Selama ini ia bukan hanya ditipu oleh suaminya, tapi juga ditertawakan oleh lingkungan sosial yang ia banggakan. Suasana di dalam mobil Alphard menuju kantor, pukul 10.30 pagi. Suasana sunyi. Adrian sibuk memeriksa email di ponselnya. "Kenapa tidak memberitahuku bahwa semua orang sudah tahu?" tanya Arini tiba-tiba, suaranya dingin dan datar. Adrian tidak mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Tahu apa?" "Tentang Elias, tentang orientasimu, tentang fakta bahwa aku adalah bahan lelucon di setiap arisan sosialita di kota ini." Adrian akhirnya menaruh ponselnya. Ia menatap Arini dengan tatapan kasihan. "Arini, di dunia kita, kebenaran tidak penting. Yang penting adalah apa yang bisa kita buktikan secara hukum dan apa yang kita tampilkan di media. Mereka bergosip karena mereka iri, tapi di depanmu, mereka tetap mencium tanganmu dan memohon bantuan yayasanmu, bukan?" "Itu palsu, Adrian. Semuanya palsu." Selamat datang di dunia nyata, Arini. Kita semua memakai topeng. Perbedaannya adalah topengku jauh lebih mahal dan lebih kuat daripada mereka. Berhenti memikirkan apa yang mereka bicarakan di toilet. Pikirkan saja laporan keuangan yang akan kita rilis sore ini. Mobil berhenti di lobi gedung pencakar langit milik mereka. Adrian keluar lebih dulu, memutar untuk membukakan pintu bagi Arini, sebuah gerakan pria budiman yang akan tertangkap kamera CCTV dan staf kantor. Tersenyumlah Arini, direksi sedang melihat. Bisik Adrian tepat di telinga Arini sebelum mereka melangkah bersama, disambut tundukan kepala penuh hormat dari ratusan karyawan. "Ini berkasnya, Bu Arini." Pria di hadapannya menyodorkan amplop coklat. Pria bernama Elias itu bukan orang sembarangan. Dia bukan sekedar peliharaan di apartemen. Arini membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Foto-foto di dalamnya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Elias, 27 tahun, adalah seorang arsitek muda berbakat. Namun, yang membuat Arini lemas adalah foto Elias saat sedang rapat di kantor pusat perusahaan Adrian. "Dia adalah asisten desain untuk proyek pembangunan menara baru kita?" tanya Arini, suaranya nyaris hilang. "Betul, dan ada yang lebih mengejutkan. Elias adalah keponakan dari Pak Baskoro, pemegang saham terbesar kedua di perusahaan Bapak." Arini menyandarkan punggungnya ke kursi. Ini bukan sekedar perselingkuhan biasa atau masalah orientasi seksual. Ini adalah jaringan kepentingan yang rumit. Adrian tidak hanya menjalin hubungan asmara. Ia menjalin hubungan strategis untuk mengamankan posisinya di kursi CEO, melalui kedekatannya dengan keluarga Baskoro. Suasana. Lobi apartemen mewah di Senopati, pukul 19 malam.
Arini memutuskan untuk melakukan hal yang paling berbahaya, mendatangi unit apartemen itu. Ia menggunakan kartu akses cadangan yang ia temukan di laci tersembunyi mobil Adrian. Pintu terbuka tanpa suara. Ruangan itu luas, minimalis, dan sangat maskulin. Bau parfum kayu cendana, parfum yang sama dengan yang dipakai Adrian, memenuhi udara. Di balkon ia melihat dua siluet pria, Adrian dan Elias. Mereka tidak sedang bermesraan layaknya di film. Mereka sedang duduk berhadapan dengan laptop terbuka, tampak sedang mendiskusikan skema bisnis sambil sesekali tertawa kecil. Mas, kalau IPO ini berhasil, kamu janji akan memberikan porsi proyek itu sepenuhnya pada biroku kan? Suara Elias terdengar manja, namun penuh ambisi. Tentu Elias, kamu tahu aku tidak akan pernah membiarkanmu kekurangan. Arini hanya memegang gelar di atas kertas, tapi kamu yang memegang kendali di sini. Jawab Adrian sambil mengusap kepala Elias dengan penuh kasih. Tatapan yang tidak pernah Arini dapatkan selama 5 tahun terakhir. Arini melangkah maju dari kegelapan ruang tamu. Jadi, gelar di atas kertas itu sedang berdiri di sini sekarang. Kedua pria itu tersentak. Elias langsung berdiri dengan wajah pucat, sementara Adrian tetap duduk, meski matanya memancarkan kekejutan yang sesaat sebelum kembali dingin seperti es. Arini, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Adrian, suaranya tetap terkontrol. Aku datang untuk melihat bagaimana perusahaan dijalankan dari apartemen ini. Arini menatap Elias dengan tatapan menghina. Jadi ini asisten desain yang hebat itu? Atau asisten untuk menghancurkan rumah tangga orang? Bu Arini, saya bisa jelaskan. Elias mencoba bicara, namun Adrian mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Elias diam. Pulanglah Arini, jangan membuat drama di sini, ujar Adrian tegas. Kamu sedang melanggar privasiku. Privasi? Arini tertawa gitir. Kamu menggunakan uang perusahaan untuk menyewa tempat ini. Kamu menggunakan hubungan gelap ini untuk menyuap Pak Baskoro. Ini bukan soal privasi Adrian. Ini soal penipuan korporasi dan pengkhianatan pernikahan. Adrian bangkit, mendekati Arini hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Hati-hati dengan ucapanmu. Jika kamu membongkar ini, Pak Baskoro akan menarik sahamnya. IPO kita gagal, dan kamu akan kehilangan semua status sosialmu dalam semalam. Apakah kamu siap menjadi orang biasa yang bangkrut hanya demi rasa cemburu? Arini menatap mata suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Adrian bukan sebagai suami, melainkan sebagai predator yang siap memangsa siapa saja, termasuk istrinya sendiri. Suasana masuk ke ruangan itu dengan langkah yang masih terasa berat. Kejadian di apartemen Senopati tadi sore masih berputar di kepalanya seperti film horor. Duduklah Arini, ujar Adrian pelan. Ia tidak lagi membentak. Nada suaranya sekarang sangat formal, seperti sedang memimpin rapat dewan direksi. Di atas meja, terdapat sebuah map kulit berwarna hitam. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu merasa dikhianati. Tapi kita berdua tahu, kemarahan tidak menghasilkan uang. Dan kemarahan tidak akan menyelamatkan reputasimu. Arini menatap map itu dengan jijik. Apalagi ini Adrian? Suap baru? Pak Hendra berdehem, lalu membuka map tersebut. Ini adalah adendum perjanjian pranikah dan kesepakatan pasca nikah. Di dalamnya tercantum poin-poin perlindungan aset dan kompensasi khusus untuk Ibu Arini. Adrian menyambung. Jika kamu bersedia menandatangani ini dan tetap mendampingiku selama 3 tahun ke depan, setidaknya sampai masa penguncian saham IPO selesai, aku akan mentransfer aset senilai 500 miliar ke rekening pribadimu. Itu termasuk rumah di London, villa di Bali, dan kepemilikan mutlak atas yayasan sosialmu tanpa campur tangan perusahaan. Arini tertegun sejenak mendengar angka itu. 500 miliar. Sebuah angka yang bisa membelikan kebebasan bagi siapapun. Namun matanya tertuju pada poin di halaman ketiga. Pasal 7, klausul kerahasiaan. Arini membaca dengan suara parau. Jika pihak kedua, Arini, membocorkan orientasi seksual atau kehidupan pribadi pihak pertama, Adrian, kepada pihak ketiga manapun, termasuk keluarga dan media, maka seluruh aset yang telah diberikan wajib dikembalikan, dan pihak kedua akan dituntut atas pencemaran nama baik senilai 1 triliun rupiah. Arini tertawa getir, tawa yang hampir terdengar seperti isak tangis. Jadi, ini bukan kontrak pernikahan. Ini kontrak pembungkaman. Kamu ingin membeliku agar aku menjadi patung cantik di sampingmu selama 3 tahun. 3 tahun bukan waktu yang lama, Rin, sahut Adrian dingin. Setelah itu, kita bisa bercerai secara baik-baik dengan alasan perbedaan prinsip. Kamu akan keluar dari sini sebagai janda terkaya dan paling dihormati.
Tidak akan ada orang yang tahu bahwa suaminya lebih suka asisten desainnya daripada istrinya sendiri. Bagaimana dengan hatiku, Adrian? Bagaimana dengan 10 tahun yang kuberikan dengan tulus? Adrian berdiri, berjalan mendekati Arini dan meletakkan tangannya di atas dokumen itu. Hati tidak memiliki nilai di bursa saham Arini. Tapi 500 miliar bisa membangun 1000 panti asuhan yang kamu impikan. Pikirkanlah. Kamu ingin menjadi pahlawan yang miskin dan dipermalukan? Atau menjadi wanita berkuasa yang memegang rahasia besar? Arini menatap pena yang ada di depan mata. Tangannya gemetar. Di satu sisi, ia ingin meledakkan rumah ini dengan semua rahasia busuknya. Di sisi lain, ia melihat foto anak-anak panti asuhannya di atas meja kerja. Nyawa mereka bergantung pada pendanaan yang kini berada di bawah kendali Adrian. Aku butuh waktu, bisik Arini. Aku butuh jawaban besok pagi sebelum bel pembukaan bursa. Tekan Adrian. Jangan lupa Arini, Elia sudah setuju untuk tetap berada di belakang layar. Sekarang tinggal kamu. Apakah kamu mau menjadi bagian dari kerajaan ini, atau menjadi debu yang tersapu? Arini meninggalkan ruangan itu tanpa menyentuh pena tersebut. Namun bayang-bayang angka 0 yang bergeret di kontrak itu mulai menghantui pikirannya. Menariknya ke dalam lubang hitam kemunafikan yang lebih dalam. Suasana ruang minum teh yang elegan di kediaman utama. Pukul 10 pagi. Ibu mertua Arini, Nyawidia, 62 tahun, duduk dengan anggun, namun tangannya yang mengenakan cincin berlian besar tampak gemetar saat memegang cangkir porselen. Arini duduk di hadapannya. Ia belum menandatangani kontrak itu, dan kehadirannya Widya yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan membuatnya semakin waspada. Arini sayang, suaranya Widya lembut, namun mengandung beban yang berat. Adrian menelepon ibu semalam. Dia bilang kamu menemukan hal-hal yang tidak seharusnya kamu cari. Arini meletakkan cangkirnya dengan suara berdenting. Jadi ibu tahu putra ibu membohongiku selama 10 tahun? Nyawidia menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke arah taman. Ibu tahu sejak Adrian berusia 17 tahun. Ibu yang memintanya untuk mengubur sisi itu dalam-dalam. Ibu yang memintanya mencari wanita seperti kamu. Wanita yang sempurna, yang bisa menjaga marwah keluarga ini. Arini terperangah. Rasa mual kembali naik ke kerongkongannya. Ibu membiarkan aku masuk ke dalam perangkap ini. Ibu membiarkan aku mencintai pria yang bahkan tidak bisa melihatku sebagai wanita. Karena ibu tahu kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, Arini. Nyawidia tiba-tiba menggenggam tangan Arini erat. Matanya berkaca-kaca. Keluarga kita memiliki musuh di mana-mana. Jika orientasi Adrian terbongkar, bisnis mendiang suamiku akan hancur. Kita akan kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi kehormatan. Kehormatan macam apa yang dibangun di atas kebohongan, Bu? Kehormatan yang membuat kita tetap berdiri tegak di depan orang lain. Nyawidia merendahkan suaranya menjadi bisikan tajam. Dulu, ibu juga melakukan hal yang sama. Ayah Adrian, dia tidak jauh berbeda. Tapi ibu bertahan. Ibu menjadi istri yang dibutuhkan dunia, dan ibu mendapatkan segalanya sebagai imbalan. Sekarang lihatlah Adrian. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik di depan publik, bukan? Dia tidak memukulmu. Dia tidak pelit padamu. Arini menarik tangannya dengan kasar. Dia merampas jiwaku, Bu. Dia menjadikan aku pajangan. Pajangan yang sangat mahal, Arini, sahutnya Widya. Kini suaranya kembali dingin dan praktis, sangat mirip dengan Adrian. Ibu mohon, tanda tangani kontrak itu. Jangan biarkan ego mudamu menghancurkan kerajaan yang dibangun dengan darah dan air mata selama puluhan tahun. Jika kamu pergi, kamu hanya akan menjadi janda yang dicibir. Jika kamu tinggal, kamu adalah ratu yang memegang kendali atas raja. Suasana, kamar tidur, pukul 14 siang. Arini sendirian di kamar. Kata-kata ibu mertuanya terngiang-ngiang. Ia menyadari bahwa di keluarga ini, perempuan bukanlah pasangan, melainkan penjaga gerbang rahasia. Ia melihat kontrak hitam itu tergeletak di atas meja rias, seolah-olah kertas itu menertawakannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jangan dengarkan mereka. Kamu bukan tameng hari ini. Kamu adalah korban. Jika kamu ingin tahu seberapa jauh Adrian memanipulasimu, datanglah ke alamat ini malam ini. Ada sesuatu yang tidak tertulis di kontrak itu. Arini menatap alamat yang dikirimkan. Itu adalah alamat kantor notaris kecil di pinggiran kota. Ia bimbang, apakah ini jebakan, ataukah ada tangan lain yang mencoba membantunya keluar dari penjara emas ini? Ia mengambil pena. Ujungnya sudah menyentuh kolom tanda tangan di kontrak Adrian, namun ia berhenti. Ada api pemberontakan yang mulai menyala di dadanya. Ia tidak ingin menjadi sepertinya Widya, wanita tua yang menyimpan rahasia busuk hingga ke liang lahat. Aku bukan kamu, Bu, gumam Arini.
Ia menutup kontrak itu tanpa tanda tangan, menyambar kunci mobilnya, dan memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari pesan misterius tersebut. Kenapa Anda membantu saya? Tanya Arini curiga. Pria itu, Pak Danu, mengeluarkan sebuah map tipis yang sangat berbeda dengan map mewah Adrian. Karena saya tidak tahan melihat bagaimana Pak Adrian dan ibunya berencana membuang Anda seperti sampah setelah semua yang Anda berikan. Pak Danu menyodorkan sebuah dokumen berjudul Rencana Pengalihan Aset Pasca IPO. Baca pasal 12, Bu Arini. Bisik Pak Danu. Arini membaca dengan teliti. Jantungnya berdegup kencang. Di sana tertulis bahwa seluruh aset 500 miliar yang dijanjikan dalam kontrak baru tadi pagi ternyata bersumber dari perusahaan cangkang, Shell Company, yang sedang dalam penyelidikan kasus pencucian uang. Maksudnya, Arini bingung. Maksudnya, jika Anda menandatangani kontrak itu, Pak Adrian akan mentransfer aset bermasalah itu ke nama Anda. Begitu perceraian terjadi 3 tahun lagi, pihak berwenang akan melacak uang itu ke rekening Anda. Pak Adrian bersih, perusahaan aman, sementara Anda yang akan masuk penjara sebagai tumbal pencucian uang mereka. Arini melepaskan dokumen itu seolah kertas itu beracun. Jadi, kontrak 500 miliar itu bukan uang damai. Itu adalah biaya untuk membeliku sebagai narapidana pengganti. Tepat, sahut Pak Danu. Dia tidak hanya menginginkan tameng untuk reputasinya, dia menginginkan kambing hitam untuk dosa-dosa finansialnya. Di dalam mobil, perjalanan pulang, pukul 21.30 malam. Arini menyetir dalam keadaan mati rasa. Ia menatap jalanan yang kabur oleh air matanya. Ia teringat kembali malam-malam di mana ia merasa sangat dicintai, saat Adrian memegang tangannya di depan banyak orang. Ia merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah foto lama di dompetnya. Foto saat mereka bulan madu. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Adrian tidak pernah mencintainya, bahkan sebagai teman sekalipun. Baginya, Arini hanyalah instrumen keuangan yang cantik. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Adrian muncul di layar. Arini menghapus air matanya dan menjawab dengan suara yang sangat tenang. Ya mas, Arini, kamu di mana? Ibu bilang kamu pergi terburu-buru. Apa kamu sudah menandatangani kontraknya? Aku butuh itu sekarang, untuk dibawa ke pertemuan direksi besok pagi. Aku sedang dalam perjalanan pulang mas. Aku sudah memikirkannya. Kontrak itu sangat luar biasa. Aku akan menandatanganinya begitu sampai di rumah. Bagus. Suara Adrian terdengar lega. Bahkan ada nada manis yang dibuat-buat. Aku tahu kamu wanita yang bijaksana, sayang. Sampai bertemu di rumah. Arini menutup telepon. Wajahnya yang lembut kini berubah menjadi keras seperti batu. Ia tidak lagi menangis. Rasa sakitnya telah bermutasi menjadi amarah yang dingin dan terhitung. Kamu ingin aku jadi tamengmu, Adrian? Gumam Arini sambil menambah kecepatan mobilnya. Akan kubuat tameng ini pecah tepat di depan wajahmu saat semua orang sedang menonton. Di dalam ruang kerja Adrian, pukul 22.15 malam. Adrian menunggu di balik meja besarnya. Arini masuk, membawa map hitam itu. Ia duduk dan menatap suaminya dengan senyum yang paling manis yang pernah ia berikan selama 10 tahun. Ini pena Nyarin. Adrian menyodorkan pena emas. Arini mengambil pena itu, memutarnya di jari-jarinya, lalu menatap Adrian tepat di matanya. Aku ingin bertanya satu hal, mas. Apa kamu pernah, meski hanya sedetik, merasa kasihan padaku? Adrian terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum predatornya. Kasihan adalah emosi yang mahal, Arini. Aku lebih suka memberimu kemakmuran daripada rasa kasihan. Tanda tanganilah. Dan mari kita lupakan drama ini. Arini mengangguk. Ia menempelkan ujung pena ke kertas. Namun alih-alih menuliskan namanya, ia mencoret seluruh halaman itu dengan garis besar yang menghina. Lalu melemparkan pena itu ke wajah Adrian. Aku tahu tentang pasal 12 dan perusahaan cangkangmu, Adrian. Bisik Arini. Wajah Adrian yang semula tenang seketika berubah menjadi pucat pasi. Pasal 12, perusahaan cangkang. Adrian mencoba tertawa, namun suaranya terdengar sumbang. Arini, kamu terlalu banyak membaca novel konspirasi. Pak Danu itu hanya staf sakit hati yang ingin memeras kita. Dia tidak butuh memerasmu, Adrian. Dia hanya perlu menunjukkan kebenaran padaku, sahut Arini dingin. Ia berdiri, merapikan gaunnya seolah-olah baru saja menyelesaikan percakapan yang membosankan. Kontrakmu sampah, dan mulai detik ini, aku bukan lagi tamengmu. Tiba-tiba,
Ponsel Adrian di atas meja bergetar hebat. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Notifikasi berita dari media sosial dan portal berita daring membanjiri layar. Adrian menyambar ponselnya, matanya membelalak. Breaking news, foto mesra CEO raksasa properti dengan arsitek muda tersebar di forum anonim. Benarkah pernikahan 10 tahun itu hanya pengalihan isu? Foto-foto Ilyas dan Adrian di balkon apartemen, foto yang Arini lihat sore tadi, kini telah menjadi konsumsi publik. Meski wajah Adrian sedikit kabur, namun jam tangan Rolex dan tato kecil di pergelangan tangannya sangat mudah dikenali. Siapa yang melakukannya? Raung Adrian. Ia membanting ponselnya ke meja. Ilyas? Apa Ilyas yang membocorkannya? Bukan Ilyas, Adrian. Ilyas terlalu takut kehilangan proyek darimu. Arini berjalan perlahan menuju pintu. Tapi bayangkan berapa banyak orang yang merasa jijik dengan kemunafikanmu. Mungkin sekretarismu, mungkin supirmu, atau mungkin asisten notaris yang kamu pecat tanpa pesangon. Suasana ruang tengah. Pukul 23.30 malam. Televisi menyala, menampilkan pakar bursa yang memprediksi anjloknya nilai IPO perusahaan Adrian besok pagi. Pintu depan digedor dengan keras. Para wartawan sudah mulai berkumpul di gerbang kompleks. Nyonya Widya, ibu mertua Arini, masuk ke ruangan dengan wajah hancur. Ia menangis histeris sambil memegang tabletnya. Adrian, apa yang kamu lakukan? Ibu sudah bilang jaga semuanya baik-baik. Nyonya Widya beralih menatap Arini dengan tatapan memohon sekaligus memerintah. Arini, kamu harus buat pernyataan. Bilang kalau itu foto editan. Bilang kalau itu sepupu jauh atau teman lama. Kamu harus menyelamatkan nama keluarga kita. Arini menatap wanita tua itu dengan rasa iba yang bercampur muak. Ibu masih memikirkan nama keluarga di saat putra ibu sedang merencanakan cara untuk menjebloskan aku ke penjara? Adrian menghampiri Arini. Wajahnya kini memelas. Ia berlutut di depan istrinya. Pemandangan yang tidak pernah terbayangkan oleh Arini sebelumnya. Rin, tolong. Aku mengaku salah soal kontrak itu. Aku akan ubah semuanya. Aku akan berikan aset yang bersih. Tapi tolong, buat pernyataan ke media sekarang. Bilang kalau pernikahan kita baik-baik saja. Jika kamu bicara sekarang, pasar akan tenang. Besok IPO kita tetap bisa jalan. Arini menatap pria yang bersimpuh di kakinya. Pria ini adalah Alfa yang ia puja. CEO yang ditakuti. Namun sekarang, ia hanyalah seorang pengecut yang takut kehilangan angka-angka di rekening banknya. Kamu ingin aku berbohong lagi? Tanya Arini lembut. Demi kita, Rin. Demi 10 tahun ini, bisik Adrian. Arini tersenyum, senyum yang paling tulus, namun paling mematikan. Ia mengambil ponselnya sendiri, membuka akun media sosialnya yang memiliki jutaan pengikut karena statusnya sebagai filantropis. Baiklah, aku akan membuat pernyataan. Adrian dan Nyonya Widya menahan nafas, menanti Arini mengetik sesuatu. Arini tidak mengetik pembelaan. Ia hanya mengunggah sebuah foto. Foto tangannya yang sudah tidak lagi mengenakan cincin pernikahan. Dengan latar belakang koper yang sudah terkemas rapi di depan pintu. Captionnya singkat. Terkadang, kejujuran adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Mulai hari ini, saya memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari kebohongan. Terima kasih untuk 10 tahun pelajarannya. Arini, apa yang kamu lakukan? Teriak Adrian mencoba merebut ponselnya, namun Arini sudah menekan tombol pos. Aku baru saja meredakan menara gadingmu, Adrian. Bisik Adrian. Selamat menikmati keruntuhannya. Suasana kantor pusat Adrian Group. Pukul 8 pagi. 1 jam sebelum bel pembukaan Bursa Efek Indonesia. Gedung yang biasanya tenang itu kini dikepung oleh puluhan wartawan dan fotografer. Di dalam ruang rapat direksi, suasana jauh lebih kacau. Monitor besar menampilkan berita yang terus berulang tentang pengakuan Arini di media sosial. Adrian berdiri di depan jendela kaca besar, menatap ke bawah. Wajahnya terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Rambutnya berantakan, dan jas mahalnya kini tampak kusut. Pak, investor dari Singapura menarik diri. Pak Baskoro juga baru saja mengirimkan surat resmi. Dia membatalkan dukungan IPO dan menuntut pengembalian modal segera. Lapor sekretarisnya dengan suara gemetar. Adrian tidak menjawab. Ia hanya mengepalkan tangannya hingga buku jarinya memutih. Unggahan Arini tadi malam bukan hanya menghancurkan pernikahannya, tapi juga menghancurkan kredibilitas pribadinya yang selama ini ia jual ke pasar modal. Keluar, semuanya keluar. Raung Adrian. Begitu ruangan sepi, pintu terbuka. Arini masuk. Ia datang bukan sebagai istri yang patuh, melainkan sebagai wanita yang datang untuk mengambil barang-barang terakhirnya dan memberikan salam perpisahan. Ia tampak tenang dengan setelan blazer putih, lambang kemurnian dan awal yang baru. Berani sekali kamu datang ke sini. Desis Adrian tanpa berbalik.
Aku hanya datang untuk mengambil dokumen pribadiku di brankas. Jawab Arini datar. Dan aku ingin memastikan kamu masih hidup setelah melihat harga sahammu pagi ini. Adrian berbalik dengan cepat. Matanya merah, penuh kebencian. Kamu bangga? Kamu senang melihat ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan karena ego kamu yang ingin dianggap suci. Jangan gunakan karyawan sebagai tamengmu lagi, Adrian. Sahut Arini. Mereka kehilangan pekerjaan karena kamu penipu, bukan karena aku jujur. Kamu yang mencampur adukan urusan ranjang, bisnis, dan pencucian uang. Adrian berjalan mendekati Arini, langkahnya cepat dan mengancam. Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini dengan kepala tegak? Aku punya tim pengacara yang akan memproses unggahanmu semalam sebagai pencemaran nama baik. Aku akan membuatmu tidak punya sesen pun untuk membeli makan siang besok. Silahkan. Arini menantang tatapan Adrian. Tapi sebelum kamu melakukannya, ingatlah bahwa Pak Danu sudah menyerahkan salinan dokumen pasal 12 itu ke pihak otoritas pagi ini. Begitu bursa dibuka, bukan hanya harga sahammu yang jatuh, tapi tim penyidik juga akan datang ke gedung ini. Adrian terpaku. Langkahnya terhenti. Seluruh rencana cadangannya, menjadikan Arini tumbal, telah hancur total. Kenapa, Arini? Kenapa kamu tidak bisa diam saja seperti ibuku? Kamu bisa punya segalanya. Karena aku tidak ingin mati dalam keadaan membenci diriku sendiri, Adrian. Ujar Arini lirih. 10 tahun aku mencintaimu. Tapi ternyata aku mencintai hantu. Sekarang, hantu itu sudah lenyap. Adrian tiba-tiba meraih lengan Arini. Cengkramannya sangat kuat hingga Arini meringis. Kalau aku jatuh, kamu harus ikut jatuh denganku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke dunia luar dan memulai hidup baru sementara aku membusuk di penjara. Adrian menarik Arini menuju balkon lantai 40 yang terbuka. Angin kencang menerpa wajah mereka. Di bawah sana, kerumunan orang terlihat seperti semut. Pilih, Arini. Tanda tangani surat pencabutan pernyataanmu semalam. Atau kita berdua akan menjadi berita utama dengan cara yang paling tragis hari ini. Tanda tangani, Arini, atau kita berdua berakhir di bawah sana. Teriak Adrian di sela deru angin. Arini menatap mata suaminya. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada rasa kasihan yang mendalam. Lakukan saja, Adrian. Jika kamu pikir kematian akan menghapus semua kebohonganmu, silahkan. Tapi kamu tahu, bahkan di bawah sana pun, orang-orang akan tetap mengingatmu sebagai pria yang takut pada dirinya sendiri. Cengkeraman Adrian melemah sesaat. Kalimat Arini menghantamnya lebih keras daripada ancaman penjara manapun. Tiba-tiba, pintu balkon didobrak terbuka. Beberapa petugas kepolisian berseragam dan tim penyidik dari otoritas keuangan masuk dengan senjata dan surat penangkapan. Di belakang mereka, Elias berdiri dengan wajah sembab dan penuh penyesalan. "Mas Adrian, hentikan!" teriak Elias. "Sudah cukup. Pak Danu benar. Aku tidak mau ikut masuk penjara karena kasus pencucian uangmu. Aku sudah menceritakan semuanya pada polisi." Adrian tertawa pahit, melepaskan lengan Arini sepenuhnya. Ia mundur hingga punggungnya membentur pagar. "Bahkan kamu, Elias, kamu yang bilang mencintaiku." "Aku mencintai pria yang aku kira berani, Mas. Tapi ternyata kamu hanya pengecut yang menggunakan semua orang sebagai tameng," sahut Elias lirih. Polisi bergerak maju. "Adrian Baskoro, Anda ditahan atas dugaan penipuan korporasi, pencucian uang, dan percobaan kekerasan. Ikut kami sekarang." Adrian menatap Arini untuk terakhir kalinya. Tatapan kekalahan mutlak. Sebelum petugas memborgol tangannya dan menyeretnya keluar dari kantor yang pernah menjadi simbol kekuasaannya. Suasana, teras Yayasan Kasih Arini. 3 bulan kemudian, pukul 16 sore. Sinar matahari sore yang hangat menyinari halaman panti asuhan. Arini duduk di bangku taman, memperhatikan anak-anak berlarian. Ia mengenakan kemeja linen sederhana, rambutnya diikat asal, dan wajahnya tampak jauh lebih muda tanpa beban riasan tebal istri CEO. Gedung Adrian Group sudah berganti nama setelah disita negara dan dilelang. Adrian sedang menjalani proses persidangan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nyonya Widya, ibu mertuanya, telah pindah ke luar negeri untuk menghindari malu, hidup dengan sisa-sisa harta yang tidak tersita. Arini kehilangan banyak hal, status, rumah mewah, dan gaya hidup jet set. Namun ia berhasil menyelamatkan yayasannya melalui penggalangan dana publik yang luar biasa setelah kisahnya viral. Masyarakat justru menghormatinya karena keberaniannya membongkar kebenaran. Seorang asisten datang membawakan surat. "Ibu Arini, ini surat keputusan dari pengadilan. Perceraian ibu sudah disahkan secara hukum pagi ini." Arini mengambil surat itu, membacanya pelan, lalu menarik napas panjang. Udara yang ia hirup terasa sangat lega.
Tidak ada lagi parfum mawar yang memuakan, tidak ada lagi aroma kemunafikan yang menyesakkan. Ia mengambil ponselnya, melihat profil media sosialnya yang kini berisi kegiatan sosial dan foto-foto perjalanannya sendiri. Ia bukan lagi istri Adrian. Ia adalah Arini. Arini berdiri, berjalan menuju anak-anak yang memanggil namanya. Ia tidak menoleh lagi ke arah masa lalunya. Topeng itu sudah runtuh, dan di balik reruntuhannya, Arini menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada 500 miliar rupiah. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.